Hoax makan tuan, silakan panelis kami berikan kesempatan, Mas Pri. Iya, saya tertarik kepada tesisnya Mas Budiman tadi tentang ini akan menjadi contoh yang menarik bagi publik ketika Anda tidak setuju pada persoalan-persoalan yang sangat pribadi dari pihak lain. Anda marah dalam bahasa tadi Anda tadi itu. Apakah Anda pernah menstatementkan kemarahan Anda itu secara resmi gitu? Di Twitter, di... Oh iya, di Twitter saya selalu mengatakan menolak, bahkan ketika ada sebuah tweet war antara teman saya melawan Rocky Gerung dan bicara sampai pada kemungkinan orientasi sosial Rocky Gerung, saya tidak setuju. Juga ketika kasus tadi yang soal agama juga sempat muncul ya, seagama keluarga Pak Prabowo yang seperti itu. Bukan di situ masalahnya. Terlalu banyak hal yang bisa kita omongkan untuk kita bicarakan, untuk kita pertandingkan. Karena begini, Mas, sekali kita membiarkan isu itu terjadi muncul bahkan dari tubuh kita, dari kubu kita, maaf, maka dia akan menjadi setan yang bisa memaksa siapa saja, ya. Dan itu ketika terjadi susah disembuhkan. Karenanya ketika ada kasus Bu Ratna ini terjadi, saya membayangkan sebuah sentimen yang saya menangkap, sekali baik di saya atau enggak saya nggak tahu, ada conditioning, the power of emak-emak, tiba-tiba diledakkanlah emak-emak tua dikeroyok oleh sekelompok pemuda kokar, kokoh, anonim, pengecut, dan lantas tak berapa lama kemudian ada muncul mobilisasi, agitasi. Wow, ini kita sedang berjalan di tepi jurang yang untungnya Pak Polisi cepat. Saya nggak kebayang tuh kalau nggak diselesaikan cepat itu akan membakar dan akan ada demo berjilid-jilid. Kalau dulu kasusnya agama, ini kasusnya adalah seorang emak-emak tua dan universal pesannya loh. Pesannya universal, seorang ibu-ibu tua 70 tahun kritis dianiaya oleh pemuda pengecut, mesti kekar. Apa yang mau diambil dari situ kalau saya tangkap? Orang yang swing voters akan mudah sekali mengayun dan diayun untuk mengatakan we are with you Ratna Sarumpait, dan pada akhirnya ketika Bu Ratna Sarumpait mengatakan oke, come to mama, join with us, all president's men lah yang melakukan itu pada saya, bahaya sekali itu. Pak Setio, ada nggak temuan dari polisi kalau ini memang terorganisir? Sampai saat ini penyidik masih mendalami, tapi saya tidak mendapatkan informasi-informasi itu. Belum ada sampai ke sana? Jadi masih pure kasus itu. Masih pure kasus. Pange? Tadi sebelum break, Pak Setio ungkapkan satu yang menarik yang belum kita bahas tadi selama ini, soal fake news. Jadi kalau kita lihat kan di Amerika, ada website namanya Infowars, itu kerjanya ngeproduksi fake news, itu di-ban sama semua platform sosial media. Ada tekanan yang begitu besar. Pertanyaan saya adalah gini, saya pengen denger masing-masing tim ses, berani nggak mengatakan kepada kita semua tidak memproduksi fake news? Kenapa? Karena kecenderungan tim ses, kalau lagi pesta elektoral nih, mengkapitalisasi keengganan masyarakat untuk melakukan verifikasi. Gitu kan? Dan itu dimanfaatkan. Jadi pengen dengar komitmennya begitu? Betul, dan pertanyaan saya kepada Pak Setio adalah, kan sebenarnya saya yakin Bapak udah punya list lah. Website mana aja sih yang kerjanya bohong? Website nggak jelas siapa redaksi penulisnya, dan itu terus menerus. Apakah ada langkah yang akan dilakukan dengan konkret, Pak, dalam waktu dekat ini? Gitu. Saya kasih kesempatan Pak Setio dulu supaya singkat. Ya, Mbak Andi, ini seperti kita ketahui media online ya. Sekarang ini ada sekitar 40.000 lebih yang terverifikasi oleh Dewan Pers hanya 2.000. 2.000? Dari 40.000? Dari 40.000. Nah, oleh sebab itu kita selalu berkoordinasi dengan Kominfo dan Dewan Pers untuk mulai merapatkan barisan. Bagaimana menghadapi ini? Karena nggak bisa sendiri kalau polisi. Masing-masing kubu silakan perwakilannya saja, satu orang untuk menjawab komitmen tadi pertanyaan Pange. Kita cuma waktunya singkat sekali di sini. Silakan. Kami punya fakta, kami punya kebenaran yang bisa diverifikasi. Tidak sebenarnya menguntungkan kami, tapi itu lebih dari cukup untuk membuat kami optimis kami bisa menang. Sehingga kenapa pula harus mendapatkan dari kami dengan membuat fake news? Kenapa pula harus membuat dengan kabar bohong? Karena kami jauh lebih penting daripada memenangkan Pak Jokowi, jauh lebih penting daripada memenangkan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin adalah memenangkan kewarasan Indonesia menghadapi revolusi industri keempat. Itu jauh lebih penting. Baik, silakan dari kubu Prabowo Sandi. Saya
Kembali nggak habis pikir bahwa dengan contoh dan teladan yang sudah diperlihatkan oleh Pak Prabowo Subianto, kami sudah berkomitmen untuk bicara tentang isu ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, dan soal penyediaan harga, itu sudah kita sampaikan kemana-mana, dan dalam kasus yang mengenai kasus Bu Ratna sudah dicontohkan bagaimana sikap kami, sanksi yang tegas kepada Bu Ratna Sarumpait, dan menyerahkan kepada prosesnya kepada pihak kepolisian. Artinya ya sebenarnya kita butuh media, butuh masyarakat untuk kembali membicarakan masalah-masalah yang penting, karena yang sekarang dirasakan oleh masyarakat adalah masalah yang sebenarnya mereka sedang membutuhkan penanganan. Dan oleh karena itu kami juga merasa bahwa kalau soal hoax diputer-puter lagi, ini sebenarnya justru yang sebenarnya ada pihak yang pengen menggoreng kasus hoax ini untuk menutupi masalah-masalah yang sebenarnya penting. Yang sekarang misalkan rupiah turun, sekarang sudah 15.200 nembus. Kemudian isu bahan bakar minyak yang kemarin sedang mau muncul. Jadi isu yang lebih real gitu yang dibahas ya? Memang itu yang sekarang dibutuhkan rakyat, dan kami kembali sekarang tidak mau terperangkap dalam masalah yang sepele ini. Kita akan kembali menyampaikan ini ke masalah masyarakat. Baik, oke. Kita saatnya untuk epilog dari Kang Maman. Silakan Kang Maman. Bareng-bareng ke depannya. Tak ada lagi hoax, no hoax. Jadi mari tampilkan apa yang terbaik yang kita punyai saat menghadiri pesta. Terima kasih, boleh bersalaman. Zaman makin terbuka, waspada jaga bicara. Satu kebohongan nanti diikuti lainnya. Apalagi kalau hoax bisa lanjut jadi viral. Ada pasalnya yang bohong bisa jadi sial. Dilihat kepentingan atau mungkin taktik. Katanya diserang ternyata operasi plastik. Semua pasti ingin dilihat cantik. Jaga bermain bersih agar tetap asik. Politik yang pelik mencari sosok yang jujur. Bicaralah sebenarnya dan pandai bertutur. Awas-awas salah-salah jadinya marah-marah. Sadari kekurangan sebelum bertingkah makin parah. Mungkin tak ada maksud tak ada tujuan. Metro TV, knowledge to elevate.